Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Tani. Oke teman-teman, perawatannya itu ada beberapa langkah penting dalam merawat tanaman cabai ori seperti ini teman-teman. Langkah yang pertama yaitu penyiraman. Siram tanaman secara teratur, terutama pada fase awal pertumbuhan dan saat musim kemarau. Apalagi masih baru tanam, masih fase generatif, masih fase pertumbuhan, masih baru tanam itu teman-teman. Jadi jangan sampai telat. Jadi harus teratur untuk penyiraman atau pengairannya teman-teman. Dan tanah harus dijaga supaya tetap lembab, tetapi hindari untuk genangan air. Jangan sampai air itu menggenang biar tidak cepat layu. Nah, untuk penyiramannya dilakukan pagi atau sore hari untuk mengurangi risiko penguapan yang tinggi. Yang bagus itu pagi atau sore. Pagi sebelum jam 9. Kalau sore itu jam 3 atau setelah jam 3 teman-teman. Untuk langkah yang kedua yaitu pemupukan. Dipupuk setelah 2-3 minggu setelah tanam. Dan berikan pupuk organik atau pupuk NPK. Nah, diulangi pemupukan ini setiap 2-4 minggu teman-teman. Nah, untuk pemupukan susulan yaitu ketika tanaman mulai berbunga dan berbuah. Tambahkan pupuk dengan kandungan kalium yang tinggi untuk mendukung pembentukan buah yang baik teman-teman. Untuk langkah yang nomor 3 yaitu penyiangan teman-teman. Penyiangan ini dilakukan secara berkala untuk menghindari persaingan nutrisi antara tanaman cabai dan gulma atau rumput ini teman-teman. Dan tambahkan. Penyiangan ini bisa dilakukan dengan cara manual atau menggunakan alat bantu. Langkah yang nomor 4 yaitu pengendalian hama dan penyakit. Ada cabai ori 212 ini rentan terhadap serangan hama seperti kutu daun, ulat, dan lalat buah teman-teman. Ini termasuk hama. Kalau penyakit itu biasanya penyakit fusarium, penyakit antraknosa atau patek, atau disebut jamur. Nah, untuk mengatasinya gunakan pestisida alami atau kimia secara bijak dan sesuai dosis. Kalau untuk lalat buah bisa gunakan perangkap seperti ini teman-teman. Ini perangkap lalat buah. Ada beberapa titik yang saya pasangi perangkap untuk lalat buah. Nah, di sini juga ada teman-teman. Nah, kalau untuk hama ulat bisa gunakan pestisida. Untuk penyakit, biasanya itu penyakit yang sering menyerang yaitu layu bakteri atau layu fusarium dan busuk buah teman-teman. Nah, bisa jadi biasanya itu penyakit antraknosa atau patek atau sering disebut jamur teman-teman. Untuk mengatasi pencegahannya yaitu pastikan jarak tanam tidak terlalu rapat dan lakukan rotasi tanaman, dan jangan biarkan air menggenang di sekitar tanaman untuk menghindari penyakit. Nah, misalkan sudah terlanjur terkena penyakit antraknosa atau penyakit patek itu yang sering disebut jamur. Nah, yang sudah terkena itu segera misalkan seperti ini. Nah, ini segera petik
dan buang supaya tidak menular kepada yang lain, atau semprotkan pestisida. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini kan sudah busuk buah. Nah ini segera dibuang atau dibakar untuk mengurangi penyebaran penyakit tersebut. Lanjut langkah yang nomor 5, yaitu pemasangan ajir atau penopang teman-teman. Kapan pasang ajir atau penopang tersebut? Yaitu dilakukan sejak dini. Nah, terutama jika tanaman mulai tumbuh tinggi. Nah, ajir ini akan membantu tanaman tetap tegak dan mencegah patahnya cabang saat mulai berbuah lebat teman-teman. Nah, apalagi pasca musim seperti sekarang, musim kemarau, angin sangat kencang, jadi resiko buat tanaman cabai akan roboh atau banyak yang patah teman-teman, patah cabang. Jadi dilakukan pemasangan ajir atau pemasangan penopang seperti ini. Nah, terus ajirnya ini dikasih seperti ini untuk penahan supaya tidak roboh, apalagi musim kemarau, angin sangat kencang, jadi rawan roboh atau rawan patah untuk tanaman cabenya. Lanjut langkah yang nomor 6 teman-teman, yaitu pemangkasan tunas air. Nah, dilakukan pemangkasan pada tunas air atau cabang yang tumbuh di antara batang utama dan cabang primer. Nah, ini tujuannya untuk mempercepat pembentukan bunga dan buah teman-teman. Nah, terus pemangkasan daun tua. Pangkas daun-daun tua atau yang sudah menguning untuk mencegah penularan penyakit dan meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tanaman. Nah, untuk daun-daun yang sudah menguning atau sudah kering teman-teman, itu biasanya dilakukan waktu masih kecil atau masih masa pertumbuhan. Jadi itu untuk mempercepat pertumbuhan dan untuk meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tanaman. Nah, terus lanjut langkah yang nomor 7 atau langkah yang terakhir teman-teman. Pemantauan dan tindakan cepat. Pemantauan harus rutin. Nah, terus periksa tanaman secara berkala untuk mendeteksi adanya hama, penyakit atau masalah pertumbuhan lainnya. Nah, untuk tindakan cepat, jika ditemukan tanda-tanda serangan hama atau penyakit, segera lakukan tindakan pengendalian. Tindakan yang cepat dan tepat bisa mencegah kerugian bagi para petani. Nah, jadi jika misalkan tidak cepat ditangani, diatasi jika ada masalah atau terkena penyakit, biasanya itu apalagi masa pertumbuhan itu biasanya gagal. Kebanyakan gagal, banyak yang mati, banyak yang tidak hidup. Nah, sayangnya lagi ketika sudah masa pembuahan seperti ini, jika terkena penyakit, jika tidak cepat diatasi, maka sangat sayang sekali. Karena sudah biasanya banyak pengeluaran uang untuk tanaman cabai. Jadi sangat sayang jika tidak dirawat dengan baik. Nah, dengan perawatan yang tepat, tanaman cabai ori ini akan tumbuh sehat dan menghasilkan buah yang banyak serta berkualitas tinggi. Jadi untuk menghasilkan buah yang bagus, lebat, sehat, dan berkualitas tinggi, yaitu coba teman-teman pakai cara yang seperti saya sebutkan tadi teman-teman. Insya Allah hasilnya akan bagus, sehat,
dan berkualitas. Nah, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dari tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, supaya channel Sahabat Tani ini tambah semangat untuk update video-video bermanfaat selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.